Jadi gini nih, baru-baru ini ya ada berita tentang apa BRIC gitu. Kalian pernah nggak berpikir kenapa untuk urusan politik atau politik, ekonomi dan lain sebagainya itu ya pasti semuanya itu merujuk kepada satu hal itu Barat, Amerika, Inggris kan. Sedangkan seperti negara-negara yang kita ketahui ya, seperti Indonesia, Cina dan Jepang itu mereka juga punya kekuatan untuk suara menentukan arah ya. Dan ya bisa kita lihat dari pergerakan yang besar yang mereka buat yaitu BRICS ya. BRICS itu semacam apa istilahnya itu mata uang yang diciptakan untuk memperkuat dominasi ekonomi yang ada di Asia, termasuk ya Cina, Indonesia, Arab dan lain sebagainya. Jadi aku berpendapat ya bahwa dengan adanya global IR dan global South ini sebagai bukti, BRICS ini sebagai bukti bahwa Asia seperti yang negara-negara yang aku katakan tadi itu bisa juga sih mengambil peran yang besar dalam menentukan arah dunia. Menurut kamu gimana Pak Is? Kalau kita ngomongin tentang global politik hari ini, sebenarnya ada satu pertanyaan yang mendasar yang perlu kita tanyain, siapa yang menentukan aturan dunia tersebut? Kalau kita lihat dari sejarahnya, sistem global internasional modern dibentuk sesudah oleh Perang Dunia Kedua oleh negara-negara pemenang, terutama Amerika Serikat, negara-negara Barat, terutama dari negara-negara Eropa ya. Dan karena itu banyak aturan dan institusi internasional yang merefleksikan kepada kepentingan mereka tersendiri. Nah, dari sini konsep Global South muncul karena Global South itu pada dasarnya mempertanyakan kenapa negara-negara berkembang yang jumlahnya jauh lebih banyak justru lebih kecil dalam pengambilan keputusan global dunia tersendiri. Menurut aku menariknya itu kan kalau Global South mempertanyakan soal kekuasaan. Nah, Global IR itu mempertanyakan soal pengetahuan. Nah, yang selama ini aku pelajarin di hubungan internasional itu banyak banget teori-teori yang lahir dari Barat, kayak contohnya realisme, liberalisme, dan juga konsep keamanan yang dibentuk dari pengalaman Eropa dan juga Amerika. Padahal kan pengalaman-pengalaman negara Asia, Afrika, Amerika Latin juga nggak selalu sama. Jadi muncul pertanyaan, kenapa pengalaman Barat sering dianggap sebagai standar buat generasi seluruh dunia? Ya, aku setuju sih tentang pendapat kamu itu karena nyambung tentang pembahasan global south gitu. Jadi bisa kita lihat ya, karena negara yang punya kekuasaan yang lebih besar gitu punya kemampuan untuk memperlihatkan bagaimana dunia ini dipandang oleh orang-orang gitu. Mereka yang negara kuat mempunyai universitas, mempunyai ekonomi yang kuat dan pengaruh publik untuk menyampaikan pendapat mereka di khalayak ramai gitu. Jadi ya menurut aku tuh dominasi itu enggak cuma kelihatan di politik atau ekonomi, tetapi di opini publik gitu. Setuju. Tahu gak sih, bahkan ada beberapa kritik yang sering muncul di global IR ketika akademis itu bikin suatu konsep, itu tuh disebutnya teori. Tapi ketika akademis dari suatu negara berkembang terus menjelaskan gitu suatu berdasarkan pengalaman negara itu sendiri, itu tuh sering kali dianggap menjadi studi kasus doang gitu. Padahal ya kalau dipikir-pikir, kenapa pengalaman Barat bisa jadi teori universal gitu, tapi sementara pengalaman negara lain itu dianggap terlalu lokal gitu. Menurut aku itu nunjukin kalau ketimpangan global itu lebih kompleks dari apa yang kita kira. Nah, selama ini orang sering mikir bahwa ketimpangan hanya soal uang ataupun kekuatan militer saja. Padahal ada juga loh ketimpangan dalam hal kelayakan gitu, kayak layak untuk bicara ataupun siapa yang dianggap layak untuk didengar. Nah, di situ kayak Global South dan Global IR itu mempunyai tujuan yang mirip, kayak menantang dominasi yang sudah lama dianggap normal. Ya, karena secara nggak sadar kita tuh sering banyak menganggap hal yang sebenarnya tuh universal, tetapi
itu tuh berasal dari satu pengalaman kelompok negara yang ada, dan Global IR pun nggak bilang kalau teori barat itu salah, tetapi Global IR tuh mempertanyakan bahwa kenapa satu-satunya teori itu dianggap sebagai hal yang benar untuk cara memahami kita, untuk memahami dunia. Ngomongin dominasi barat, menurut aku ada yang contoh paling gampangnya yaitu lihat aja struktur PBB. PBB sering dianggap sebagai organisasi yang mewakili dunia, tapi kalau kita lihat Dewan Keamanan cuma ada 5 negara yang mempunyai hak veto. Artinya ada negara yang punya pengaruh jauh lebih besar dibandingkan negara lainnya dalam menentukan keputusan global. Dan yang bikin menarik sebenarnya itu komposisinya itu masih merefleksikan kondisi pada tahun 1945. Padahal dunia sekarang udah jauh berubah. Banyak negara global South yang punya pengaruh besar secara ekonomi maupun politik, tapi representasinya masih terbatas. Makanya negara-negara global South sering mendorong reformasi lembaga internasional. Tapi menurut aku ada hal lain yang perlu dikritisi. Kadang struktur yang timpang itu bertahan bukan karena ada yang nggak sadar, tapi karena terlalu banyak orang yang menganggap hal itu normal. Jadi seolah-olah memang wajar kalau beberapa negara punya suara lebih besar daripada yang lain. Padahal kalau dipikir lagi, dasar keadilannya ada di mana? Nah itu aku setuju itu. Makanya banyak negara yang berkembang, mereka sebenarnya tidak meminta perlukan khusus dari negara-negara yang katanya itu berkuasa, tetapi ya mereka hanya mempertanyakan kenapa sistem yang katanya itu global tetapi masih didominasi oleh oleh segelintir negara. Jadi ya kalau dunia benar-benar berubah, seharusnya struktur dan sistem global itu juga berubah gitu. Dan dominasi itu seringkali gak bekerja secara langsung. Kadang orang gak dipaksa tapi dibuat percaya bahwa satu cara berpikir adalah yang paling benar. Itu yang bikin dominasi pengetahuan jadi lebih sulit dilihat dibanding dominasi politik. Makanya Global AR itu sering ngomongin soal dekolonisasi pengetahuan, karena warisan kolonial tuh bukan cuma soal batas wilayah atau ekonomi, tapi juga soal kita memahami dunia gitu. Kadang tuh tanpa sadar kita melihat realitas global tuh lewat kacamata yang dibentuk oleh pengetahuan barat aja. Jadi kayak apakah global south itu benar-benar sedang bangkit atau enggak gitu. Nah, kalau bisa kita lihat dari kondisinya sekarang, itu sebenarnya posisi negara-negara global south itu jauh berbeda dari beberapa dekade yang lalu. Nah, dulu negara berkembang itu sering dianggap hanya pengikut saja dalam politik internasional. Tetapi sekarang kita bisa melihat bahwa negara-negara seperti India, Brazil ataupun Indonesia itu sendiri, bahkan beberapa negara Afrika itu mulai mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam isu global. Nah, pertanyaannya apakah ini berarti dominasi Barat itu mulai berkurang? Menurut aku belum tentu sih, karena naiknya pengaruh negara-negara global south belum otomatis mengubah struktur yang ada. Misalnya ada suatu negara yang berkembang, ekonominya pesat dan suatu negara itu sangat berpengaruh, tetapi mereka tuh masih tetap memakai sistem yang sama dan tidak dirubah. Nah, mereka itu hanya berubah pemainnya saja dan bukan permainannya. Nah, itu dia poin yang menarik. Kadang kita terlalu cepat menganggap kebangkitan global south sebagai kemenangan, padahal bisa aja yang terjadi cuma perpindahan pada kekuatan. Misalnya kalau dulu yang dominannya Amerika dan Eropa, lalu nanti digantikan oleh negara-negara besar dari global south. Pertanyaannya, apakah itu otomatis membuat sistem lebih adil? Setuju, karena kalau kita ngomong global south, sering kali kita menganggap semua negara itu memiliki kepentingan yang sama. Tapi ternyata kenyataannya itu enggak sesederhana itu.
Indonesia punya kepentingan diri sendiri, India juga punya kepentingan diri sendiri, Brazil juga dengan demikian. Bahkan kadang kepentingan mereka itu bisa saling bertabrakan. Jadi tantangannya bukan cuma menghadapi dominasi Barat, tapi juga bagaimana membangun solidaritas di antara negara-negara global south itu tersendiri. Dan menurut aku itu tuh kondisi yang sama kayak di teori global IR. Nah, di global IR tuh sama ngebahas tentang perspektif non barat, seolah-olah mereka itu satu suara. Padahal kan kalau dilihat dari pengalaman negara Asia berbeda dengan pengalaman negara Eropa, pengalaman Amerika Latin juga berbeda dengan pengalaman Timur Tengah. Nah, makanya dari situ tujuan global IR itu bukan mengganti suatu dominasi dengan dominasi baru, tapi menciptakan ruang yang lebih plural. Karena kalau ujung-ujungnya cuma mengganti siapa yang dominan, masalahnya ini sebenarnya nggak akan selesai-selesai. Yang perlu diubah itu cara kita memandang pengetahuan dan siapa yang berhak menghasilkan pengetahuan. Jangan sampai kita mengkritik dominasi barat, tapi kemudian malah menciptakan dominasi baru dari pihak lain. Ya, aku setuju kalau kita perhatikan ya, global south dan global IR ini kalau dijalankan dalam satu titik itu akan bertemu pada satu hal, yaitu kekuasaan dan pengetahuan. Karena negara yang kuat biasanya juga mempunyai kemampuan untuk menentukan narasi global. Jadi ya mereka bisa menentukan isu apa yang dianggap penting, teori apa yang dianggap relevan, bahkan perspektif mana yang dianggap benar. Bener sih, dan itu kelihatan banget di dunia akademik. Contohnya tuh banyak banget jurnal internasional yang berbasis dari negara-negara barat. Dan akibatnya banyak penelitian dari negara-negara yang berkembang harus menyesuaikan diri dengan standar akademik yang dibentuk oleh barat agar itu tuh bisa diakui di dunia. Nah, makanya ada kritik bahwa ketimpangan global itu tidak hanya terjadi di ruang sidang PBB ataupun di forum ekonomi saja. Ketimpangan juga terjadi di ruang kelas, perpustakaan, jurnal, dan bahkan jika kalian menyadari bahwa ketimpangan itu ada di daftar bacaan yang kita pakai selama kuliah. Nah, kadang kita belajar tentang dunia dari perspektif yang sangat terbatas, tanpa sadar ada banyak perspektif lain yang belum kita dengar. Dan menurut aku itu yang bikin global IR itu sangat relevan, karena global IR mengingatkan kita bahwa gak ada satu pengalaman yang bisa mewakili seluruh dunia. Kalau kita ingin memahami politik internasional secara lebih dalam dan luas, kita perlu lebih banyak mendengarkan suara dari berbagai wilayah dan latar belakang yang ada. Menurut aku, tantangan terbesar sekarang adalah bagaimana menerjemahkan kritik-kritik ini menjadi perubahan nyata. Karena mengkritik dominasi itu relatif mudah, yang lebih sulit adalah menciptakan sistem yang benar-benar inklusif tanpa jauh ke bentuk dominasi yang baru. Dan itu berlaku baik dalam politik global maupun dunia akademik. Jadi bisa dibilang kalau global south dan global IR itu kayak ngajak kita untuk melihat dari sudut pandang dunia yang lebih luas gitu. Kayak mereka mengingatkan kita bahwa ini ada banyak suara yang kurang terdengar dalam pembahasan politik internasional gitu. Terus dan ketika suara-suara itu mulai muncul, kita bisa melihat bahwa dunia ternyata jauh lebih kompleks daripada yang selama ini digambarkan oleh teori-teori arus utama. Kalau aku pribadi, Global South menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dunia sedang berubah. Meskipun mungkinnya belum berubah sepenuhnya, negara-negara berkembang sekarang punya ruang lebih besar untuk menyuarakan kepentingannya dibanding masa lalu. Tapi perjuangannya itu masih panjang karena struktur yang ada juga masih sangat kuat. Dan dari sisi global IR, menurut aku tantangan terbesarnya adalah bagaimana menghasilkan pengetahuan yang benar dan inklusif. Bukan sekadar menambahkan perspektif non-barat ke dalam teori yang sudah ada, tapi juga mengakui bahwa pengalaman negara-negara berkembang bisa menjadi sumber teori itu sendiri. Karena pada akhirnya yang dipertarungkan bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi juga siapa yang punya hak untuk menjelaskan dunia. Dan menurut aku itu pertanyaan yang sangat penting dalam studi hubungan internasional. Makanya diskusi tentang Global South dan juga Global IR gak cuma relevan buat akademisi atau diplomat,
tapi juga bisa sebagai mahasiswa HI. Karena cara kita memahami dunia hari ini akan mempengaruhi cara kita melihat isu-isu global di masa depan. Oke guys, menurut aku udah cukup sih pendapat-pendapat dari kalian, perspektif dari kalian itu udah cukup menjawab soal gimana Global South menantang ketimpangan dalam struktur kekuasaan global, sementara Global IR yang menantang ketimpangan dalam struktur pengetahuan global. Fun fact-nya juga dari keduanya sama-sama mengkritik dominasi barat, tetapi juga mengingatkan bahwa perubahan yang sesungguhnya bukan cuma soal mengganti siapa yang berkuasa. Dan juga yang lebih penting adalah bagaimana menciptakan sistem internasional yang lebih adil, lebih inklusif, dan mampu mengakomodasi beragam pengalaman dari seluruh dunia. Dan mungkin ya pertanyaan yang masih perlu kita pikirkan sampai sekarang adalah apakah dunia benar-benar sedang bergerak menuju tatanan yang lebih setara, atau kita hanya sedang menyaksikan bentuk baru dari ketimpangan yang lama. Itu aja. Terima kasih.